Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Susmiyanti dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu selalu mendoakan kalian, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan Ibu, sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia kita pada semester ini selalu berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teks laporan percobaan juga, tetapi mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan tersebut. Baiklah, teks laporan percobaan itu, Ibu ulangi lagi, teks laporan percobaan itu mempunyai pengertian, yaitu teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Sedangkan tujuan laporan hasil percobaan itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah kita buat. Teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri yang spesifik. Yang pertama, objektif, bahwa teks laporan percobaan tersebut memang benar-benar nyata dan tidak melibatkan opini atau pendapat pribadi si peneliti. Yang kedua, fakta, bahwa teks laporan percobaan itu memang benar-benar adanya. Yang ketiga, lengkap. Yang mana lengkap di sini maksudnya bahwa teks laporan percobaan itu sempurna, lengkap dengan komponen-komponennya. Adanya langkah-langkah, kemudian alat dan bahannya, kemudian juga terakhir adalah hasil dari percobaan tersebut. Berikutnya kita mengenali struktur teks laporan tersebut, yaitu adanya judul, bahwa dalam teks laporan selalu ada judul yang dibuat. Yang kedua, tentu ada tujuan. Apa tujuan dari percobaan yang telah dilakukan? Yang ketiga, namanya laporan percobaan tentu menggunakan alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah. Nah, di dalam melakukan percobaan tentu ada langkah-langkah yang dikerjakan oleh peneliti atau pelaku percobaannya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah hasil. Jadi apapun hasil dari percobaan tersebut ditulislah, baik itu percobaannya berhasil atau tidak. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini adalah pernyataan-pernyataan yang sehubungan dengan percobaan yang kita lakukan, apakah berhasil atau tidak. Sekarang kita membedah struktur atau sistematika dari teks laporan percobaan itu, sehingga dengan kalian memahami strukturnya atau sistematika, kalian akan bisa membuat teks laporan tersebut. Di sini Ibu menyediakan contoh teks laporan percobaan. Kita lihat apa saja bagian-bagian atau struktur teks laporan tersebut. Yang pertama, judul. Di sini dalam contoh teks laporan percobaan yang Ibu sajikan, judulnya adalah membuat tulisan tidak terlihat.
Nah, maksudnya di sini biasanya kita kalau menulis selalu terlihat oleh pembacanya. Karena ini misalnya bersifat rahasia, maka kita sembunyikan. Bagaimana supaya tulisan kita tidak terlihat oleh orang lain. Ini sering digunakan oleh detektif misalnya, atau tim-tim pencari rahasia misalnya. Itu judul. Yang berikutnya tujuan. Bahwa di dalam teks laporan percobaan tadi ada tujuan. Yang pertama, tulisan yang pada umumnya kita gunakan bersifat terlihat. Misalnya tulisan karena tinta pulpen. Nah, pernahkah kamu menemukan tulisan yang tidak terlihat? Kedengarannya sangat unik, bukan? Nah, itu bagian dari tujuan. Kemudian paragraf berikutnya, kamu dapat membuat tulisan tidak terlihat dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapat. Bagaimana caranya? Tujuannya agar kamu dapat menyampaikan pesan rahasia kepada seseorang. Itu bagian tujuan. Berikutnya, bagian alat. Ada yang disatukan dalam penulisannya, misalnya alat dan bahan. A, alat, ya, judul besarnya alat dan bahan. Sekarang kita langsung saja alat. Alat yang digunakan untuk membuat tulisan tidak terlihat tadi, yang pertama sendok, yang kedua mangkok, yang ketiga cotton bud, yang keempat bola lampu. Itu alat yang digunakan. Tentunya kalian mampu membedakan antara alat dan bahan. Kalau alat, semua benda-benda yang digunakan untuk melakukan percobaan, tetapi tidak merupakan bahannya. Sendok misalnya bukan merupakan bahan, tetapi fasilitas kita di dalam melakukan percobaan tersebut. Kemudian bagian berikutnya bahan. Bahan yang kita gunakan di dalam membuat tulisan tidak terlihat tadi, yang pertama lemon, ya, jeruk lemon. Yang kedua air biasa. Yang ketiga kertas putih. Yang berikutnya, struktur yang berikutnya, langkah-langkah. Karena kita sudah mengetahui alat dan bahannya tadi apa, kemudian cara kerjanya, langkah-langkahnya. Pertama, yang harus dilakukan adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian, aduk air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. Setelah rata, celupkan cotton bud ke dalam campuran dan tulis pesan di atas kertas putih. Kemudian setelah ditulis, langkah berikutnya, tunggu jus tersebut kering sehingga tidak terlihat. Langkah terakhir, untuk membaca pesan tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan kertas yang dipegang dengan mendekatkannya ke bola lampu. Struktur yang berikutnya, hasil. Dalam hasil ini diuraikan bahwa setelah langkah di atas selesai kamu lakukan, kamu berhasil membuat tulisan rahasia yang tidak terlihat. Kamu dapat menyampaikan pesan rahasia ini kepada teman-temanmu di atas kertas kosong. Keunikan ini merupakan salah satu reaksi kimia. Nah, dengan percobaan tadi, kalian sudah tahu bagaimana cara menulis suatu di atas kertas tanpa bisa dilihat oleh orang lain karena sifatnya rahasia.
Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya bahwa jus lemon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit untuk dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada bola lampu. Nah, sekarang tugas untuk kalian, karena Ibu menganggap bahwa dari uraian Ibu tadi dan slide yang sudah Ibu sajikan, kalian sudah memahami. Dan apabila belum paham atau ada yang diragukan, bisa kalian chat Ibu melalui WA grup yang telah kita buat. Tugas untuk kalian pada pertemuan kedua ini, Ibu menyajikan sebuah teks laporan percobaan. Kamu kelompokkan teks tersebut atau bagian-bagian teks tersebut berdasarkan strukturnya. Nah, sekarang ini ada slide yang berisi soal tersebut atau berisi tugas-tugas untuk kalian kerjakan. Nah, ini soal latihan. Isilah kolom berikut sesuai dengan format teks laporan percobaan yang telah Ibu sajikan sebelumnya. Yang pertama, judul. Kamu buat judulnya, bahwa di dalam setiap kita menulis suatu teks, maka kita buat judul ketika teks itu selesai. Sifat sebuah judul tentunya menjiwai sebuah teks yang telah kita tulis. Jadi judul merupakan gambaran umum dari sebuah teks yang kita tulis. Yang berikutnya, tujuan. Kamu pilih, kamu identifikasikan mana dari teks laporan percobaan yang telah kamu baca tadi yang merupakan tujuan dari sebuah laporan percobaan. Kemudian, alat dan bahan. Alat dan bahan ini kamu pisah. Alatnya seperti tadi apa? Fasilitas yang digunakan di dalam melakukan percobaan. Kemudian yang kedua, bahan-bahan dalam melakukan percobaan itu apa saja. Yang berikutnya, langkah-langkah, cara kerjanya. Jadi kamu cermati dari teks itu mana yang merupakan langkah-langkah di dalam melakukan percobaan. Tentu ada kode-kodenya, satu atau pertama, itu yang merupakan ciri dari sebuah langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Yang berikutnya, hasil. Hasil ini tentu suatu hasil ini merupakan kenyataan yang telah kamu amati di dalam percobaan tersebut. Nah, kamu lihat yang mana yang merupakan hasil dari percobaan tersebut. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Kesimpulan ini rangkuman atau kesimpulan dari sebuah percobaan tadi, yang mana yang merupakan kesimpulan secara umum dari sebuah laporan percobaan. Ini teks yang akan kamu identifikasikan berdasarkan strukturnya, berdasarkan sistematikanya. Demikian latihan ini Ibu tunggu
sampai hari Minggu malam. Jadi setiap minggu kita ada hasil dari pertemuan kita. Pertemuan pertama sudah banyak dari kalian yang mengumpulkan tugasnya, namun ada juga yang belum. Tetapi tugas-tugas ini tidak sia-sia kamu kerjakan. Siapa yang berusaha, maka nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang tidak mengumpulkan tentu barangkali nanti tidak ada nilainya. Nanti kamu sendiri yang repot untuk meminta atau menulis nilai untuk kalian, meminta dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Jadi setiap tugas secara online ini di masa COVID ini jangan kalian anggap remeh, jangan kalian abaikan. Ikuti dan laksanakan semua tugas yang telah Bapak Ibu guru berikan di WhatsApp grup kalian. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.